kami sudah melihat pemanggilan resmi. Izin untuk dilakukan pemanggilan yang kedua. Tidak hadir kolom 9 bulan, menghina pengadilan. Catat PP masukkan dalam putusan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi perlu kita ketahui sekarang ini, jadi mengingat pada suatu ya, kami masih ya, akan melakukan persidangan ini. Izin tetap keberatan. Kebenaran material ada di 6 saksi ini majelis. Kalau tidak hadir, bagaimana mencapai kebenaran material? Catat masukkan dalam putusan. Lanjut. Jokowi nggak berani, jadi jangan bilang kami takut. Yang takut itu Jokowi. Kita akan buktikan. Saya yakin Jokowi takut. Akan ditanyakan kacamatanya, bibirnya, telinganya, rambutnya, pasti tidak bisa menjawab. Dan lawan Jokowi, lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya di sini ingin mendapatkan dukungan dari para pejuang-pejuang yang lain untuk melawan Jokowi di pengadilan. Hari ini saya di sini untuk menyatakan kalau saya tidak takut dengan ancaman Jokowi di pengadilan dan ditersangkakan. Hari ini saya di sini menyatakan saya berterima kasih dengan Jokowi dengan mentersangkakan saya. Artinya Jokowi harus hadir di pengadilan. Ijazah Jokowi harus ditunjukkan. Tapi saya yakin bukan hanya 11.000 triliun, 500.000 triliun ijazah Jokowi tidak ada dan palsu. Karena apa? Di samping kanan kiri saya banyak kawan-kawan aktivis yang mendukung saya untuk menyatakan dan memastikan ijazah Jokowi itu palsu. Di sini ada senior saya, aktivis 77, Mas Indro Cahyono. Insya Allah akan membongkar ini bersama Bang Yulianto, bersama Bang Eki, bersama Bang Cimung, yang secara tidak langsung mereka tahu peristiwa terjadinya pembuatan ijazah. Saya bercerita sedikit. Saya ini bercerita sedikit. Mengapa saya yakin begitu ijazahnya Jokowi palsu? Karena dari kawan saya sendiri menyatakan inisialnya ES, CS, bukan ES, CS. Nah, dia bercerita sama saya bahwasanya yang membuat ijazah Jokowi itu diduga bernama Eko Sulistyo, yang hari ini kita tidak tahu keberadaannya. Saya dapat informasi rumahnya di Cenere pun sudah tidak ada. CS ini bercerita dia ikut membuat ijazah itu warawiri bersama Eko Sulistyo. Saya tanyakan di mana membuatnya. Ya jangan pakai dikatakan Bang Victor Suryadi di Pasar Pramuka. Dengan siapa? Tidak lepas lagi dengan pernyataan Bang Victor Suryadi. Artinya ketika polisi menyatakan kami tersangka dengan menyatakan ijazah Jokowi itu asli, polisi harus periksa Eko Sulistyo. Polisi harus periksa orang-orang yang saya sebutkan. Saya sekarang kita bayangkan, polisi tidak perlu periksa secara lab, membuang-buang biaya. Kita lihat aja foto ijazah Jokowi itu. Apakah itu foto Jokowi? Kalau memang itu bukan, artinya kita lihat bibirnya, matanya, rambutnya, telinganya, giginya. Apa mungkin Jokowi mau mempercantik dirinya dengan merubah giginya yang bagus jadi ginsul? Kan tidak mungkin. Kalau bibirnya yang agak tebal ke tipis mungkin. Jadi polisi sebelum memanggil Pak Rosuryo besok, saya harap supaya tidak blunder, supaya polisi tidak menjadi ketahuan masyarakat. Tolong apa yang saya ucapkan ini menjadi bahan pertimbangan untuk mentersangkakan saya dan kawan-kawan yang lain. Jangan sampai nanti berbalik kepada polisi yang dapat dipastikan investigasi kawan-kawan saya yang dulu mungkin bersama Jokowi dapat memastikan ijazah itu palsu. Orang-orang yang disebutkan Bang Victor itu harus dipanggil. Salah satunya Eko Sulistyo, Widodo, Anggit, David, dan yang terakhir saya dapat informasi Devan. Devan itu keponakan Jokowi yang ikut dari Solo sampai Jokowi jadi presiden. Nah, oleh karena itu saya juga meminta kepada Pak Prabowo menjadi
Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita lihat tadi, ini cukup menarik ya teman-teman ya, karena kita melihat bahwa seorang hakim yang berani menantang Pak Jokowi ya, yang mencoba memberikan suaranya dan menyampaikan aspirasinya, bahwa dia merasa marah dan emosi karena sudah dilakukan beberapa kali ya sidang mediasi terhadap Pak Jokowi, namun dari pihak Pak Jokowi tidak pernah hadir di dalam acara sidang mediasi tersebut. Nah, teman-teman, sebagaimana ya di dalam video yang barusan kita saksikan ini, kita melihat banyak beberapa komentar para netizen di sini. Biar cepat ya kelar dan ya, biar cepat kelar ya, dibikin hukum rimba di negeri ini. Tangkap yang pakai ijazah palsu dan termul-termulnya kalau perlu dihilangkan. Nah, teman-teman, kita juga bisa melihat bahwa ya begitu Pak Hakim tegas ya, jelas dan menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini. Ya, teman-teman, ini baru pertama kali kita melihat bahwa ada hakim yang jujur dan kelihatannya lebih ya mendukung rakyat, ya lebih berpihak kepada masyarakat Indonesia daripada berpihak kepada termul-termulnya Pak Jokowi ini. Bagus jika datang ya diseret aja pakai tali, bandel banget manusia kurang disiplin ini ya. Oke, kita lihat teman-teman bahwa ya, jika rakyat sudah bertindak, jika daerah sudah bergejolak, dan jika tokoh agama sudah tidak beranjak, maka tidak ada lagi yang bisa membantumu, wahai Pak Jokowi. Luhut, aguan menyerahkan atau dinepalkan saja ya. Polisi sebetulnya tahu ijazah Jokowi palsu, tapi takut untuk akan bosnya Pak Jokowi. Nah, Jokowi harus diseret paksa ya, dia sebagai perusaha demokrasi ini harusnya dapat ya peraturan baru di pengadilan ya. Jangan saksi saja disumpahi, juga hakim dan jaksa pun ya harus disumpahi dulu sebelum memulai proses sidang. Nah, ini setuju teman-teman ya, karena supaya ada keseimbangan ya, supaya ada saling kepercayaan biar enak sama enak. Jadi hakim juga harus disumpahi sebenarnya ya, karena ya kebanyakan hakim juga ya bisa juga lebih berpihak kepada orang-orang yang sudah ya terkonfirmasi terlebih dahulu teman-teman ya. Alhamdulillah masih ada hakim yang jujur ya. Terima kasih Pak Hakim. Saya tidak memihak kepada siapapun, tapi keadilan tetap ditegakkan ya. Begitu Pak Hakim, tegas dan jelas untuk menegakkan hukum keadilan di negeri ini ya. Jika Roy Suryo CS terbukti benar, maka jaga dan lindungi mereka ya Tuhan ya. Penjarakan orang-orang munafik yang menzolimi Roy Suryo dan teman-teman juga, atau bersama dengan RRT teman-teman ya. Oke ya, kita lihat di sini masalah ijazah Jokowi tidak ada penyelesaian sampai saat ini ya, dan tidak akan menghadiri sidang selama tidak diganti Kapolrinya. Teman-teman, di sini sudah ada yang meminta supaya Kapolrinya diganti ya, biar ini bisa berjalan dengan baik masalah ini teman-teman ya. Kita lihat juga di sini bahwa ya, jagalah hakim yang jujur ya. Pak Prabowo jaga ketat, Pak Jokowi sudah nggak jadi apa-apa, Gibran pun harus diadili, dan semua pejabat yang korupsi perjuangkan jangan sampai digilas Pak Prabowo ya. Alhamdulillah masih ada hakim dan orang yang jujur membela kebenaran, keadilan bagi kita semua. Maju terus pantang mundur untuk mengungkap ijazah Jokowi sampai tuntas. Habis energi kita karena ulah Jokowi dan anaknya memecah belah bangsa. Semoga cepat selesai urusan polemik ijazah Jokowi ini. Pak Prabowo tolong segera tuntaskan ijazah palsu ini ya. Alhamdulillah masih ada ahli hukum yang jujur, kalau enggak hadir setelah dipanggil ya dijemput paksa saja ya. Salah atau benar gak harus hadir ya, karena aturan juga begitu ya. Sudah dikasih contoh sama Pak Soeharto dan Tommy sebagaimana taat hukum ya. Meskipun mereka mantan presiden dan anak presiden, itu baru namanya berjiwa kesatria teman-teman ya. Tinggal pilih jemput paksa atau dinepalkan saja. Nah, ini adalah tidak bisa ditawar-tawar dari masyarakat Indonesia ya. Ya alhamdulillah masih ada hakim yang
penguasa yang jujur. Ingat, para penguasa di muka dunia ini, pejabat dan hidup kita hanya sekejap ya, dan pasti mati. Terima kasih kepada Pak Hakim. Semakin jujur, maka semakin banyak hamba yang mendoakan dengan tindakan yang amanah dan benar. Amin. Ya. Usut tuntas ijazah Pak Jokowi supaya jelas ya, dan rakyatnya tentram dan tidak terpecah gara-gara satu orang ini. Nah, jadi Joko ya, boneka penipu sudah menginjak-injak hukum dan menghina pengadilan, harus ditangkap. Ya, terima kasih kepada Pak Hakim. Ternyata masih ada hakim yang jujur, berkeadilan rakyat. Sangat senang. Semoga Tuhan menjaga Pak Hakim dan keluarga. Maju terus Pak Hakim, tegakkan keadilan di Indonesia ini. Ya. Biar cepat kelar ya, dibikin hukum riba di negeri ini. Tangkap yang pakai ijazah palsu, semua sama termul-termulnya, kalau perlu dihilangkan. Ya, Jokowi cuma ngomong-ngomeng ya aja, bilang ijazah asli tapi tidak mau menampilkan di muka hakim dan di publik. Ya, masyarakat tidak percaya, jadi Jokowi dibilang tukang bohong, tukang ngibul, ya, tukang tipu dan tidak jujur ya. Hakim harus tegas ya, demi hukum. Jangan hakim tidak punya harga diri yang dibeli dengan uang, sedangkan hakim sudah dinaikkan gajinya. Ayo para hakim jujur, amanah demi kebenaran. Jangan membela orang yang salah, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, hati-hati ya, hakim yang jujur selalu waspada. Rakyat Indonesia bersama dengan Pak Hakim, tegakkan keadilan dan adili seadil-adilnya. Kita lihat di sini ya, undang-undang banyak nggak mampu untuk disentuh, kecuali rakyat NKRI bersatu untuk membuka kedok para penguasa ini. Banyak ngelesnya. Negara belum merdeka jika belum masih diremot oleh orang penguasa. Ya, salam akal sehat, salam cerdas, salam waras, salam rahayu. Amin. Harus hadir ya, dan bawa ijazahnya. Di kasus ini siapapun yang berbohong, mau Jokowi mau RRT dan kawan-kawan ya, semoga karma ya, turunan rakyat berdoa semua ya. Jemput paksa apapun kondisinya, jangan kalah penegak hukum ya. Jihad pemberantas kebalitan ya. Inilah baru hakim berintegritas ya, jujur dan amanah, harus berani mengadili dan memutuskan perkara. Jokowi ijazah aspal, maka adili dan cobloskan Jokowi ke Nusa Kembang. Ya teman-teman, inilah ya beberapa komentar yang ada di dalam video ini. Ya, bagi Anda yang ada pendapat, silakan tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Sampai ketemu di video berikutnya nanti teman-teman. Salam NKRI, harga mati.